Udah mulai? Udah mulai? Oke. Hai guys. Welcome back. Welcome back. Selamat datang lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Oke. Tentu aja episode kali ini pasti akan lebih seru daripada episode-episode sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangan ya, gue mau kenalin dulu nih narsum gue. Hai Han. Hai. Hai, makasih ya udah dateng dikasih pahim. Jadi Hani ini ceritanya lucu sih, gue ketemu sama dia. Jadi gue ditemuin dia sama Archie sebenarnya. Archie kasih gue bentar, ada iklan. Nah, cakep kan, kan? Kalau bisa pasang spot iklan bisa gitu, ntar ada di sininya ya. Jadi lucunya adalah gue ketemu sama Hani ini ditemuin sama Archie. Archie nge-DM gue kan kayak, "Kak, ini seru deh. Kayaknya kalau lo mau undang dia kayaknya oke banget, terus menurut gue dia inspiratif," kata Archie. Oke, akhirnya nih Han, singkat cerita nih, gue nge-DM lo tuh waktu itu. Iya. Gue cari lo di TikTok dulu kan tuh, tapi kan kalau TikTok kan emang DM-nya kan agak-agak ketumpuk pasti kan. Iya, benar-benar. Jadi gue langsung nge-DM lo lewat Instagram ya waktu itu ya. Iya, benar. Instagram. Nah, abis itu gue langsung menuju ke warung lo. Iya. Nah, 2 hari setelah lu nge-DM gue ya kalau nggak salah gitu ya. tapi memang gue sih sebenarnya udah gak, maksudnya sekali nongkrong terus langsung bikin podcast enggak. Emang gue beberapa kali ke dia karena emang gue suka gitu vibe-nya di warung lo enak gitu loh. Jadi ceritain dulu deh. Jadi si Hani ini nih sering banget viral di TikTok FYP-nya soal dia buka warung dan banyak banget anak kecil yang jajan di situ. Jadi boleh diceritain dulu dong gimana ceritanya lo bisa membuat warung tersebut. Terus kok bisa sih lo tuh bisa kepikiran untuk kayak bikin konten warung-warung kayak gitu? Boleh ceritain ke gue gak? Sejarah lo nih bikin warung ini nih. Jadi tuh awalnya kan gue lulus SMA. Gue nggak kuliah kan. Gue cari-cari kerja tapi nggak ada yang manggil gue nih kan. Terus akhirnya gue punya pikiran jualan kali ya di depan. Kan gue dulu tuh tinggalnya di GOR kan, di dalam yang gue kasih tahu itu. Nah, itu gue masih di situ tuh 2020 lulus SMA. Terus abis itu gue pikiran jualan di depan situ di pos tuh. Kenapa kan namanya emperan pos? Karena ya deket pos itu kan. Deket pos ya. Ya, nah udah tuh gue jualan kan. Awalnya tuh gue mau sama temen gue jualannya, cewek. Tapi dia nggak diizinin, nggak dapet izin sama nyokapnya. Kira Kenapa itu? orang kaya dia. Oh iya. Oke. Dia masa orang kaya jualan, pikiran gue Ya juga kenapa? gitu. Why not gitu anjir? Kan emaknya udah jualan mie Aceh. Masa anaknya jualan nugget? Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan makanan juga. Iya benar, harusnya emang gitu ya. Cuma mungkin dia sibuk kuliah juga kan, karena dia kuliah kan tuh. Udah akhirnya gue pikir nih gimana caranya nih biar warung tuh tetap jalan gitu. Gue mau warung banget gitu pada saat itu. Akhirnya ya udah gue disupport sama nyokap gue. Terus pada saat itu gue punya cowok si Isan ini. Akhirnya gue ngajak si Isan juga oke. Udah kita buka lah. Dulu tuh gue belum jualan kayak nugget kebab gitu belum. Jadi jualannya burger. Iya. Berarti lo itu burgernya emang burger kecil-kecil, kan ada tuh burger kecil-kecil atau emang burger yang patty yang bener proper atau gimana tuh? Enggak, burger kecil aja sih dia. Burger kecil, oke. Iya. Itu gue jual 5.000 waktu itu. Itu burger gue modal tuh 600 ribuan ya. Itu masih gak apa-apa gak? Gak apa-apa ya, lanjut aja. Terus itu tuh masih nyokap gue masih ikut nimbrung modalin. Jadi gue fokus di burger, nyokap gue ngikut nih minuman rencengan gitu. Nah jadi ya udah emang 600 ribu doang tuh modal buat burger gitu ya kan. Nah terus singkat cerita gue tuh emang jarang-jarang anaknya kayak kalau udah punya duit namanya ke ini ya apa sih namanya kegoda punya duit banyak gue healing ya. Iya. Jadi
punya duit banyak dikit udah gue healing gitu. Jadi sering banget tutup juga itu warung. Jadi nggak konsisten Iya gitu ya. begitu. Terus ya udah, akhirnya baru buka lagi kemarin tahun ini di bulan Mei. Itu gue baru buka lagi, terus gue iseng aja ngonten. Temen gue tuh bilang, "Coba deh lu bikin vlog ngewarung." "Ah, enggak deh, gue belum tertarik." Akhirnya iseng kan tuh. Ternyata banyak yang komen kayak antusias gitu, kayak excited, kayak apaan nih, A Day in My Life cuman pendek gini, cuma dikit doang gitu kan. Terus disuruh temen gue, udah cepetan lanjutin gitu kan. Akhirnya bener ada yang nge-up kan, Nge-up. sampai 7M views tuh. 7M views. Iya, itu A Day in My Life yang paling banyak ya viewsnya. Oh berarti emang nih by the way warungnya kan di Condet ya. Jadi gue juga bangga juga nih gitu warga Condet nih. Gue ada nih warga-warga yang kreatif kayak lo gini. Warga, kok warga sih anjir, anak muda maksudnya yang gak gengsi menurut gue. Karena kan tipikal warung itu kan ya ada kan kayak ngapain ngewarung. Tapi kenapa lo memilih buka warung daripada kuliah? Karena satu waktu itu kan pandemi ya. 2020 tuh tai banget menurut gue ya. Gue jadi nggak bisa kuliah karena nyokap bokap gue pemasukannya menurun banget, menurun drastis banget. Gue mikir udahlah kerja aja, pikiran gue gitu. Tapi kok kayaknya nyari kerja tuh susah banget kan. Ya udahlah, sesuai passion gue aja, maksudnya kan emang gue tuh di pas sekolah, pas SMA nih, gue juga jualan di kelas. Emang lo passionnya jualan Iya, gitu karena ya? nyokap gue kan dari dulu ngajarin gue tuh dagang gitu, ngelayanin orang kan. Ya udah kayak gue ngerasa nyamannya di situ gitu kan. Makanya gue punya pikiran, oh yaudah gue jualan aja di depan gitu. Oh, tapi boleh deh. Kan ini kita lagi ngobrolin warungnya dia ya. Boleh kali ya kita tunjukin nih makanannya apa aja nih. Sambil berarti kita ngobrolnya sambil nikmatin apa warung emperan khasnya nih. Oke, terima kasih cantikku. Iya nih, wih coy tuh kan, tuh sebanyak sekali ya coy. Ini jadi boleh dijelasin nggak nih, ini jualanan lo nih ada apa aja nih? Tapi ini kurang lengkap sebenarnya. Kurang lengkap. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kalau mau lengkap ke warung gue aja. Kasih tahu dong di mana lokasinya. Di depan Gor Balai Rakyat Condet. Orang sih nyebutnya biasanya JK ya. Jembatan Kuning. Lu tau gak sih Jembatan Kuning? Gue warga Condet kagak tahu. Gue taunya yang jembatan Pasar Minggu yang udah kayak gede amat. Brazil. Iya. Sumpah itu kan tanjakannya parah banget itu gue. Kayaknya gue. Tapi kan emang kayak di Condet ada aja ya jalanan kayak gitu ya. Emang banyak ya. Itu Jembatan Kuning juga gitu. Ini pokoknya deket Jembatan Kuning ya. Iya, mau ke arah Jembatan Kuning. Biasanya tuh orang nyebutnya Jembatan Kuning JK gitu. JK. Oke. Ini berarti ini jajanan yang lo biasa sediakan ya. Tapi ini memang kurang lengkap, gak apa-apa. Ini udah banyak gila nih. Jadi jelasin ini ada apa aja nih? Ini ada kebab mini. Tapi tuh gue kebabnya tuh digoreng. Ini kebab mini ya. Ini kebab mini. Iya. Ini kebab mini. Ini kebab lucu gak? Ini enak, gue udah pernah nyobain. Boleh gak sih sambil makan? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Terus sambil jelasin gue sambil makan deh. Ya itu tuh gue tuh pas gue tuh sempet mikir kebab digoreng emang bisa ya kan, rata-rata dipanggang ya. Nyobain digoreng ternyata crispy, jadi enak gitu kan, dan orang tuh request terus gitu. Ya udah, terus nih ada yang oren-oren, ini juga best seller banget nih. Dia tuh laku banget sama bocah sana. Kaki naga biasanya disebutnya. Daripada kaki buaya, kayaknya agak serem kaki buaya. Iya, dia tuh ada 3 macem. Dia nih ada yang stick gini kan, terus nih dia ada yang panjang, sama ini ada yang bulat. Tapi sebenarnya bahannya tuh sama ya rata-rata. Sama, tempura sih biasanya disebutnya. Iya. Okay. Terus ini ada spicy wings. Ini bulan kemarin best seller banget dia. Spicy laku. wings. Iya. Karena gue jual ini cuma 3.500 per piece. Iya, satu itu 3.500. Itu bocil-bocil, emang ini jajanan bocil-bocil sih. Maksudnya nggak cuma bocil juga, gue juga doyan gitu loh. Kayak jajanan yang easy to eat aja. Terus kayak menurut gue kayak gini nih jajanan yang bikin repeat order gak sih? Iya benar. Kayak jajan-jajan. Karena waktu itu pas datang kemarin, gue jajan sekali nambah lagi. Karena emang posisinya kan ini kan
mudah mudah dikonsumsi kayak langsung sehap. Kalau gue kan warga sehap abis ya. Oh iya. Jadi kayak kurang nih Iya. gitu. Mulutnya gede ya? Hah? Gede Oh mulutnya. gede dong. Lo belum tahu aja. Tapi kita ngobrol lagi kan ada nyokap lo modal di warung itu. Sekarang boleh tahu gak sih kenapa kan lo bilang gak konsisten, sekarang jadi konsisten nih buka warung. Ada ceritanya gak tuh? Sebenarnya gue pengen libur. Iya. Gimana? Gue kepengen libur. Lo pengen libur? Iya, gue sebenarnya pengen healing juga sebenarnya ya. Tapi di satu sisi gue kayak mikir, oh iya bocah lagi excited banget nih sama Day in My Life gue gitu. Yang literally setiap hari gitu nanyain gue, Kak bikin Day in My Life enggak Kak hari ini gitu. Terus dia habis ngaji datang kucuk-kucuk, Kak itu video Kak lagi bikin Day in My Life Kak. Jadi kayak gue tuh happy gitu loh ditanyain kayak gitu. Jadi ya udah gimana mau libur kan gitu loh gue mikirnya. Tapi ya weekend gue bisa libur karena mereka tuh weekend tuh benar-benar nggak ada Nggak gitu. ada Bukan gitu ya? nggak ada sih, jatuhnya tuh kayak benar-benar dikit banget. Cuman kayak kehitung jari. Yang biasanya bisa 15 bocah cuman 2, 3 gitu kalau weekend tuh. Terus udah makan gue nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Tapi gue sempat kemarin cerita-cerita gitu juga sama Hani kan. Jadi katanya lu dimimpiin nyokap lo ya buat buka warung tuh. Itu sebenarnya pas kapan ya? Pas jadi tuh ceritanya kan gini, gue kan ngewarung tuh dari 2020. Terus habis itu kan gue libur panjang banget gara-gara dari problem lah, kayak gue kan disuruh pindah tuh dari GOR, disuruh pindah. Yaudah, gue bingung naruh barang-barang gede gue nih kemana. Kan biasanya gue pulang ke rumah cuman lurus gitu dong kan masuk ke dalam GOR kan. Terus ini gue bingung, akhirnya gue di pos itu naruh barang. Nah di situ nggak diperbolehin lagi. Libur tuh itu gue masih pakai meja. Mau lihat gak? Nanti gue tunjukin ya mejanya seperti apa ya. Tadi sini. Dia pakai meja. Iya, meja sekolah. Jadi gue nggak langsung kontaineran gitu Kak. Ya namanya modal 600.000. Nih. Ini lo? Iya. Coba. Pirang gue. Oh. Oke. Nanti gue kasih tunjuk ya. Di layar sebelah kalau kurang jelas. Gak bisa soalnya di story. Jadi kayak gini. Lebih jelasnya mungkin ada di sini. Tring. Otep dah. Oh dulu pirang dan rambutnya pendek. Lucu juga lo rambutnya kayak gini. Terus. Itu pakai ini tuh sampai 2021 kan nyokap gue meninggal Oktober ya. Oktober nyokap gue meninggal. Gue off dulu tuh nggak lanjutin tuh, gue belum ganti kontainer. Terus beberapa hari setelah nyokap gue meninggal, gue baru deh lanjutin tuh kan ngewarung lagi, masih pakai si meja ini sampai akhirnya gue dapet problem nggak boleh nempatin pos itu lagi. Gue bingung nih, terus gue capek banget dong. Itu barang-barang kan banyak ya, barang-barang besarnya yang harus kayak dititipin lah ibaratnya, karena yang ditinggalin di situ cuma meja sama bangku aja. Meja sama bangku aja. Nah itu tuh sempet kayak gini juga bentar. Tapi lo pindah ke situ sempet kayak gini juga kan. Oke. Jadi ada 2 inian. Jadi dia sempat bikin kayak 2 jenis warung. Pertama meja aja, terus yang kedua kayak gini. Celing. Oke. Nah itu kuning-kuning nyokap gue yang bikinin, jadi kayak kawatnya buat apa nyangkutin si minuman rencengnya tuh dia. Oh dulu kan dulu yang sekarang ini kan lo pakai apa gantungan hijab ya Bu ya? Gila, gue Makanya mikir kreatif keras loh. juga loh itu buat itu. Gimana caranya biar bisa inian. Oh bisa tadi nyangkut. Keliat apa foto nyokap lo, jadi ceritain sedikit dong. Kayaknya emang kemarin jadi banyak cerita si Hani ini sama gue. Kalau misalkan dia perjuangannya tuh nggak gampang lah sampai punya yang kontainer yang sekarang ini. Tapi namanya juga kita anak gitu kan. Kayaknya kalau kita buka sesuatu pasti ada inspirasinya dari orang tua juga kan.
lo melanjutkan warung ini emang karena nyokap lo juga apa ada apa nih, pernah gimana kan tadi kepotong tuh kita tuh lo dimimpiin Iya nyokap. dimimpin. Terus gimana? Ya udah terus pas itu gue ganti kontainer di 2021 2022 itu Februari. Nah kan gue ngewarung cuma sampai April karena puasa tuh gue bener-bener nggak laku. Pendapatan gue kayak cuman 20, 30. Ya, akhirnya gue stop, terus gue healing kan. Nah, itu di situ gue mulai dimimpiin. Tapi mimpi itu kayak cuma nunjukin kayak suara nyokap gue doang. Kayak gue di mana nih? Misalnya gue lagi di luar gitu kan. Terus nyokap gue tuh kayak ada suara nyokap gue bilang, "Itu warung diantepin aja tuh." Itu satu kali dimimpiin. Terus habis itu selang berapa hari gitu datang lagi, tapi nyokap gue gitu, nyokap gue benar ketemu sama gue gitu loh. Kayak di situ tuh kita lagi makan bakso. Gue seingat gue itu kita makan bakso atau mie ayam. Pokoknya dia tuh suka banget sama bakso. Kayaknya emang semua ibu-ibu ya suka bakso. Suka, emang enak. Gue kurang sih. Iya. Karena lu belum jadi ibu-ibu. Kalau gue udah jadi ibu-ibu jadi ngerasanya iya. enak gitu, bakso gitu kan. Harus jadi ibu-ibu dulu berarti ya. Ya udah terus makan bakso, terus kita ngobrolnya kayak cuman nyokap gue tuh cuman ngomong gini, itu warung jangan didiemin aja. Di situ kan gue mikir ya, maksudnya apa ya ngomong kayak gini ya. Udah akhirnya gue barulah pas 2023 ngelanjutin, mantepin. Jadi gue nganggur tuh selama itu. Lumayan ya lama ya. Iya, selama dari 2022 April sampai 2023 Mei. Itu gue tadi pengen habis lebaran. Kan habis lebaran tuh April 21 kalau gak salah ya di tahun ini ya. Itu gue pengen habis lebaran, tapi ternyata gak memungkinkan gitu. Kan gue mikirnya bakalan rame nih gitu kan. Tapi gue belum siap gitu. Kayak gue belum siap. Jadi akhirnya Mei lah kita nekat. Itu gue hari pertama sendirian. Gue jaga keteter. Gue makanya manggil si San. San, lu mau gak bantuin gue? Kan kita udah gak ada hubungan tuh. Bener-bener udah gak ada hubungan. Baik ya dia ya. Iya, itu orang baik banget sama gue, nggak ngerti lagi gue. Lalu gue jahat kayaknya sama dia. Astagfirullah. Ini jahat ngaku, bagus sih, antik juga. Tapi ini gue lebih jadi si San ini juga dia juga ada andilnya juga di warung ini, warung Emperan Pos. Tapi ada cerita sedihnya juga katanya saat lo harus pindah, yang lo udah tinggal lama di GOR ya, terus lo harus cabut, katanya lo itu bikin salah satu pemicu semangat gitu untuk nunjukin ke orang-orang gue tuh bisa. Itu gimana ceritanya tuh? Bisa ceritain ke gue gak? Bisa lo yang warungnya di dalam GOR terus lo harus out gitu, kondisinya seperti apa? Itu kan pas COVID ya. Itu nyokap gue lagi sakit-sakitan tuh kan, 2020. Sakit-sakitan terus disuruh keluar lah dari GOR dengan alasan memang GOR mau direnovasi, bilangnya mau dihancurin itu lah. 2020 tapi baru kejadiannya 2022 kalau nggak salah 2022 ya dirobohinnya ya. Terus abis itu ya udah kita out kan. Itu gue inget banget September kita out kan. Gue sedih sih karena emang satu barang-barang gue mau taruh mana ya kan, akhirnya di pos. Nah pokoknya banyak struggle-nya itu ya sama mulut-mulut orang aja sih, maksudnya katanya lu dibentak-bentak ya? Iya, gue dibentak gitu. Oh anjir, terus gue ditunjuk-tunjuk. Itu perasaan lu gimana tuh? Maksudnya kayak gemeter lah, gue gemeteran. Terus kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue mau bela mak gue kan dibentak juga itu pas lagi sakit. Gue dibentak. Iya, gue di kamar, gue denger nyokap gue dibentak. Gue pengen keluar tapi orangnya ternyata udah nggak ada. Ya udah, intinya gue disuruh pindahkan tuh, ditunjuk-tunjuk kayak. Kan kita ngomong nyantai nih, maksudnya kayak gue sama lu kan, boleh gak sih gue ngomong gue lu kan, gue sempet nanya kayak gitu ya kan, karena gue trauma dengan hal ini. Padahal kita udah nyantai banget nih sama si tukang kaman ini, apa sih, security ini ya, satpam ini kan, udah nyantai banget nih ngomong gue lo kan. Dia juga yang agak gimana sih namanya, sok-sok Betawi gitu ya dia ya. Gue kagak tahu dia orang mana, tiba-tiba ada Betawi asli apa gimana gitu ya. Betawi asli mah punya adabnya coy. Iya, terus abis itu dia inian nih kan gue ngomong tuh, terus
Tiba-tiba dia ngomong, "Lu aja nggak sopan ngomongnya gue lu sama gue," gitu. Nunjuk-nunjuk. Terus mau Itu masih inget apa? banget anjir, gue bener-bener Nggak masih lo kayak nanya, terus maunya apa? Aku kamu biar mesra gitu ya harusnya. itu pas gue lagi ngambil bekal buat ngewarung, anjrit gue digituin. Ya udahlah ya, udah Heeh. berlalu, gue juga nggak yang sebenarnya gue dendam, tapi ya udah nggak usah dendam, biar rezeki gue ngalir gitu. Amin, Gue tuh mikirnya gitu amin, sekarang, makanya gue sebenarnya gue anaknya amin. dendaman, Heeh. cuman ada yang bisikin gue kayak nggak boleh kayak gitu, nanti rezeki lo ngestop gitu kan. Iya, iya, Ya udah, iya. Ya kan rezeki juga kan nggak tahu ya ngalirnya dari iya mana. benar. Tiba-tiba ketemu di TikTok loh. Gue bener ketemunya di TikTok gara-gara si Archie tuh ya. Terima Makasih ya kasih, Archie. Abang Kasih Archie. Archie. Tadinya kan gue bener-bener kayak, wah seru nih. Emang gue tuh pengen ngangkat kayak anak-anak muda tuh yang inspiratif lah. Menurut gue ini inspiratif banget sih. Karena memang lo kan gak pakai gengsi ya. Banyak tuh anak muda. Gue tuh punyanya coffee shop. Gue tuh punyanya apa segala macam. Kalau lo ya udah gue simple makanan bocah gitu kan. Dan gue juga lo interact-nya sangat bagus banget sama anak kecil. Jadi di konten itu banyak bocah-bocahnya kan. Dan gue tuh sampai kayak nontonnya kayak wah seru banget ya buka warung udah ditungguin, terus pas masak-masak sendiri katanya self Self service service. semuanya. Wah tapi emang menurut gue lo tuh anti gengsi lah ya. Tapi dari hal-hal tersebut pasti kan ada yang negatif juga nih. Lo pernah gak sih dibully gara-gara lu mah buka warung doang atau gimana? Lo pernah dibully gak? Bully dalam apa nih konteksnya? Misalkan kalau di online pasti kayak lu jualan eh apa konten anak kecil, interact anak kecil kan tinggi ya kalau di TikTok. Atau lo pernah dibully kayak ya lu kan harusnya bisa berpendidikan lagi gitu. Ngapain jaga warung? Pernah gak lu digitu-gituin sama orang? Kalau itu lebih di real life sih ya. Real life. Kalau di TikTok itu palingan kayak nggak ada sih, palingan kayak ini mah orang kaya gabut, amin amin, orang kaya Amin, amin amin, amin. amin, amin. Ya kalau ada komen gitu sih aminin aja. Cuman kalau Heeh. di real life itu lebih ke kenapa nggak kerja aja gitu. Oh Karena gue gitu. mikirnya emang nyokap gue pun ngerti ya, pas Mm-mm. dia nawarin mau nggak kerja di restoran tuh ada, nggak ah mah. Terus dianya kayak oh iya sih, lu kan nggak bisa disuruh-suruh anaknya. Gue tuh bener-bener yang nggak bisa disuruh sama orang dan nggak bisa Mm-mm. dibentak sama orang gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Bahkan mostly yang ngelayanin di warung sekarang tuh Mm-mm. Ihsan. Gue tuh Mm. kayak yang kalau ada bocil-bocil aja, tapi kalau ada orang TikTok nih, ini boleh tanya sama orang TikTok ya, itu Mm-mm. pasti yang ngelayanin tuh Ihsan, Mm. laki-laki itu. Jadi Mm. gue tuh bener-bener ngelayanin bocah aja gitu. Layanin bocah. Emang lu suka main aja sama anak kecil gitu Iya, kan gue ya? emang pengennya punya adik cewek. Adek lu Taunya adik gue cowok? cowok. Padahal ya pas dicek tuh cewek. Oh, gue udah seneng banget Ngumpet, nih. ngumpet waktu itu ngumpet. Kayaknya begitu. Heeh, heeh, heeh. Ya, gue kagak ngerti itu kelaminnya belum jadi kali. Apa Belum gimana? jadi. Jangan kan gitu waktu gue masih di dalam kandungan aja katanya laki. Iya, kadang suka Ngepet begitu kan. ya. Takut tapi sih kayak iyalah pokoknya lu jangan percaya sama USG gitu lah lillahi ta'ala kalau bener laki perempuan. Tapi bersyukur ya punya Iya. adik cowok. Terus adik lu sekarang umur? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Berarti beda umurnya berapa? Berapa itu? Aduh, Berapa gue ya? nggak tahu lagi. Gue Berapa tiap itu? dia ulang tahunnya nggak gue ucapin. Kakak Maaf ya. Beda 2008 8 tahun. tahun. Wah, Dia 2009. 2009. Hah, gue lulus SMP itu. Gue beda sama kakak gue pun gitu. Oh, Jauh. jauh-jauh Ya, ya? tapi kakak gue sama kakak-kakak yang lain itu nggak jauh. Nggak jauh. Bedanya kayak cuma 2 tahun gitu doang. Enak banget lu ngomong nge-vape. Oh iya, nge-vape deh. Enak banget. Oh iya, gue juga sekalian nanya-nanya. Baru terlintas di pikiran gue nih sebenarnya gimana tips and tricks lo menahan julitan warga sekitar kalau anak muda jaga warung? Gimana tuh? Kan Gue pasti ada aja kalau jaga warung tuh apalagi kan anak muda nih. Kamu tuh kalau gue aja sering dikomplain gitu kan kalau kerja entah bajunya, entah adab gue, iya. entah apa. Kayaknya kalau warung lebih interact lagi kan sama orang. Nah, lo pernah
kasih tau gue julitan terparah yang pernah lo alamin, terus gimana lo handle-nya? Gimana itu? Iya, kebanyakan ya tentang pakaian. Belum open minded lah buat pakaian gitu, kayak padahal bukan dia yang biayain itu pakaian, kayak mereka tuh masih apa sih, kayak harus yang sopan banget gitu, Harus pakai daster. Iya, kayak begitulah. Nah itu ya palingan itu aja sih julidnya yang paling parah. Yang paling parah ya emang pakaian, nggak parah-parah juga sih, gue tuh anaknya bodo amat ya. Gue tuh dibilangin sama nyokap gue, selama lu masih muda ya udah lakuin, nanti kalau lu udah bersuami susah takutnya, nggak bisa ngapa-ngapain karena suami lu nih ngelarang ini itu gitu kan. Kita kan nggak tahu ke depannya suami kita kayak gimana. Nyokap gue bilang gitu. Lakukan yang bisa dilakukan, Neng. Iya, Udah. yang bikin lo happy aja. Jadi gue bodo amat. Jadi sekarang gue kalau misalkan ada yang ngejulit, baru kemarin sih ya, dia nawarin jualannya dia nih ibu-ibu. Habis itu dia bilang, kok pakaiannya, kok bajunya begitu sih? Dia nawarin apaan maksudnya? Jualannya dia. Oh mau nitip? Enggak, dia minta gue beli gitu ibaratnya, enggak nitip. Oh, jadi kayak, nih ada tahu nih sisa 3 gitu ya. Terus habis itu dia ngomenin baju gue, maksudnya apa lu nawarin jualan lu, habis itu lu komenin baju gue gitu kan. Kan kocak ya maksud gue. Terus gue jawab aja, kan dia bilang nih, kok baju kayak bayi sih gitu kan. Iya emang bayi, emang ini aja udah tinggi, ini sebenarnya gue bayi, gue gituin aja udah. Jadi gue bodo amat. Baju bayi gimana maksudnya baju bayi? Ini baju bayi kata dia. Baju bayi kayak gitu. Oh ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Tetaplah jadi bayi ya. Tetaplah jadi ya baby face jatuhnya ya kan sih. Ya intinya gue nggak peduli sih selama gue nggak dibiayain sama dia gitu. Dan tahu aja sih, tahu tempat gitu loh kalau emang. Dan gue juga anaknya tuh kalau udah digituin gue bikin panas. Makin lo panasin. Iya, jadi kayak gue bebas yuk. Kayak ngerti gak sih kayak iya. Ya udah, gue nggak dibiayain sama lo gitu. Ya iya emang harusnya kayak gitu ya. Kita kan sekarang ya udah hidup-hidup sendiri pakai ngaturin ya kalau misalkan dikomenin bikin kaya ya nggak apa-apa deh. Kalau ente cuman nebar dosa mah ngapain, capek doang. Mohon maaf lahir batin nih. Oke. Pasti kan kayak gitu rasanya nyebelin nih. Dongkol gitu loh. Menurut lo yang pernah hal yang paling nyebelin selama buka warung apa? Orang dia ngutang nih. Nggak jauh nggak beda ya. Kalau warung udah lo ngutang, lo bayar harusnya. Maksudnya sebenarnya tuh dia tuh kan dia jajan nih sampai belasan ribu ya. Nenek lampir. Ini nenek lampir. Boleh ke kamera nenek? Iya, nenek lampir ini. Ini kalau orang TikTok yang nonton live gue pasti tahu karena gue pernah ceritain dia di live TikTok gue. Emang ini nenek lampir. Ya, dia tuh cucunya jajan di gue, terus kurang duitnya apa totalnya berapa belas ribu gitu kan. Ya gue dengan baik hati gue bilang, oke, ditunggu ya soalnya mau tutup. Ya gue ngomong tuh baik-baik tuh ya, kagak ditunggu ya mau tutup, kagak begitu. Gue bilang baik-baik nih mau tutup, ditunggu ya soalnya mau tutup gitu kan. Wah dia langsung, wah kayak besok nggak di sini aja ngewarungnya, udah jajan di aja besok. Dia bilang gitu. Gue sebut merek anjir. Nggak apa-apa. Dipip ya, dipip. Ini saingan gue mbak ini saingan gue kan, dia di belakang. Ya udah, terus sama si emang nenek, jajanannya sama. Enggak sih, dia tuh jajanannya enggak goreng-gorengan gini, tapi es sama makanan gitu, makanan rencengan. Dia gitu. juga jualan Kiko gitu-gitu. Oh ya beda atuh. Tapi waktu itu pas 17-an dia ngikutin jualan gue. Ya gue gak apa-apa. Gak apa-apa, trend center Gak condet. apa-apa, berarti gue menginspirasi dia. Kan gak FYP kan yang sebelah. Janda FYP. Janda. Ya Allah. Julid mulu gue jadi julid. Tapi ya gue liatnya lo banyak ya struggle-nya. Terus tadi lo ceritain ke gue juga. Wah pokoknya sepak terjangnya tuh warung ada aja gitu. Nah yang bikin lo makin semangat dan konsisten sama si warung emperan ini apa nih Han? Kasih tau gue dong, kasih pahim gue nih. Ya karena ada bocah-bocah. Oh mereka jadi tuh yang bikin
seneng gue kayak gue tuh kan Oh. kesepian ya, jujur aja gue di rumah cuma bertiga, adek gue, bokap sama gue, dan kita nggak yang ngobrol setiap saat gitu loh, jadi ya gue ngerasa kesepian aja. Jadi pas ada bocah-bocah gitu gue tuh mikir buka nggak ya, tapi ini hari Senin gitu kan, Senin pasti banyak bocah-bocah, ada si Vina, ada si ini, si Bawel gitu kan. Intinya ya mereka yang bikin gue semangat gitu. Makanya gue bilang kalau weekend tuh gue mikir-mikir lagi kalau buat ngebuka warung. Itu time buat healing lu juga gak sih Iya, weekend? iya. Jadi lu punya emang kayak orang kerja kantoran sama anak sekolahan gitu, Sabtu Minggunya lu bisa istirahat kan? Tapi kalau sekarang nih karena ada proyek, kan ada pembangunan tuh, ya lumayan lah dari situ kalau weekend jadi ada dari mereka. Oh gitu, jadi malah makin alhamdulillah rezekinya Iya, ada aja. rezekinya ada aja. Cuma saingannya juga ada aja di situ tiba-tiba ya. Tiba-tiba nggak apa-apa kan, Iya. rezeki Rezeki semua udah ada ada yang yang ngatur. ngatur. Iya, benar. Bener Benar, kan? benar. Tapi gue pengen kemarin tuh ya, lo kasih tahu gue, Kak sebenarnya anak-anak ini tuh jago-jago banget loh buat koordinasi apa jajan gratis. Jadi si Hani ini punya program kali ya, gue bilangnya program ya. Iya, Program. titip jajan gratis. Titip jajanin bocah. Titip jajanin bocah. Jadi Hani ini punya program titip jajanin bocah. Jadi kalian mau misalkan mau nitip jajanin bocah-bocah yang ada di video dia nih, misalkan gue mau nitip 20.000. Nah nanti Hani dan anak-anak ini bakal koordinasi makanan ini bakal kasih ke siapa gitu ya Han ya. Kayak gini. Ini gue data gitu loh. Nih oke. Di data bro tuh. Nih. Celing. Celing. Boleh ya lihat di sini nih. Di sini Itu gue data. Jadi ceritanya titip jajanin bocah 2023 nominal 50 200. Terus ada yang dari by DM IG. Iya, jadi itu dari mana dia ngekontak gue. Jadi gue bisa kontak dia balik. Kak, nih udah selesai. By the way punya lu udah loh, tapi belum gue edit. Nggak apa-apa kan. Kemarin Kak Demi juga ini titip jajanin Kan bocah. gue dukung campaign orang gitu loh. Jadi gue senengnya adalah karena anak-anak ini yang ngedata juga dapat ke siapa aja. Iya, itu Terus lucu banget. kayak mereka tuh ternyata apa ya, interaktif itu gitu loh buat dapetin jajanan. Kayak gimana Han ceritanya kalau pas dapet jajanan terus gimana tuh lo Gue koordinasinya? tuh bilang kan sebelum ngaji mereka ya, biasanya gue panggil si Nela. Nela kan dia paling bawel tuh. Nela nanti ada jajan gratis ya gitu. Terus gue bilangnya nih buat 10 orang misalnya atau 15 orang. Ntar didata ya siapa aja gitu kan. Udah bener tuh didata sama dia. Beneran ditulisin pakai pensil sama dia. Gue kaget itu, makanya gue videoin kan tuh yang gue kasih lihat ke lu, gue videoin. Itu gue kaget banget beneran kayak gila dia mereka nih ada effortnya juga gitu kan. Ya udah. Kayak lucu aja gitu ngelihatnya, gemes banget. Tuh, jadi kayak gue senengnya di kontennya Hani ini kan anak-anaknya kayak bikin konten semangat banget, tapi gak cuman itu doang, dia koordinasi buat temen-temennya, berbaginya juga tinggi ya. Iya. Jadi guys kalau kalian mau jajanin bocah nih ya, bisa by DM-nya si Hani di bawah sini, titip jajan bocah gitu ya Han ya. Iya. Berapa aja ya? Iya. Berapa aja? Berapa aja nerimanya. Nerima. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi semoga aja tuh kita jajanin bocah malah makin bikin bahagia. Ya gak sih? Soalnya waktu kemarin gue nitip tuh sama Isan, gue mintanya hari Jumat ya. Jumat, cuman sayang banget dikit yang ikut. Oh dikit kalau Jumat. Karena mereka nih ngajinya cuma sampai hari Kamis. Jadi Senin sekarang sampai sekarang Kamis. Jumat udah kagak ngaji ya bocah-bocah? Apa gimana? Nggak ngerti gue juga. Jadi dia cuma ngaji sampai Senin sampai Kamis. Terus udah gitu kan dilanjutin sama les tuh mereka. Lesnya cuma sampai Rabu. Les. Gitu, iya. Dulu sibuk banget ya dunia mereka nih anak bocah sekarang ya. Udah ngaji les lagi. Wih, udah mantep. Iya sudah ngaji les. Dulu gue kayak ngeglesor deh pulang sekolah. Iya sama. Bantuin mak gue jualan dulu.
Ya Allah, gue mah ngabisin stok makanan mak gue aja nih. Ya Allah, sedih bener. Ya Allah, makasih ya mak. Ya Allah, makasih ya mak. Oke, kita lanjut pembicaraan warung ini. Selain jaga warung, kegiatan lo apa aja nih, Han? Gak ada, cuman warung aja. Dedikasi full untuk warung gitu kan? Sama nge-gym. Udah Nge-gym. Itu juga nge-gym iseng aja sih. Sekarang nih gara-gara ngewarung ya, nge-gym jadi nggak konsisten. Jadi kurang konsisten gitu loh nge-gym. Jadi ya udah di warung, full di warung. Udah gitu ngedit. Jadi gue nih sore ngewarung, malam ngedit. Kadang malam capek gue tidur, pagi gue baru ngedit begitu biasanya. Oh, ngedit. Bisa begitu. Iya, gue ngedit day in my life gue sendiri. Semuanya. Iya, bener-bener semua yang ngerjain ya gue. Gue udah nyoba nyuruh si Isan nih, ya kan ngedit. Emang gak bakat, udah Emang jadi. gak bakat. Iya, udah jadi, ya udah mundur gue aja sendiri. Padahal gue bilang ntar gue kasih rokok deh, ya. Kagak semangat. Kayaknya kan harus kalau ini kayak gitu gue depoin kayak gitu. Harusnya gitu gak sih? Didepoin, skip kakak gitu, skip. Walaupun sangat menarik, tapi saya skip dulu ya. Tapi oke, ngomong-ngomongin soal konten tadi, ada gak sih content creator yang mau ngajak kamu collab, cuman I don't know, mungkin kedepannya mungkin tiba-tiba lu sama Pak Deddy Corbuzier kan mantap tuh. Iya. Ada gak sih kira-kira konten kreator lain tuh yang ngajak lo untuk collab, cuman ada yang nggak srek? Ada. Itu pas pertama kali nge-up gitu kan. Itu ada in my life. Gue dikontak nih sama dia, dikontak langsung. Gitu Iya, kan. sama itu siapa sih namanya? Gue juga nggak tahu, nggak ngapalin. Gue juga nggak tahu pas lo cerita kayak gue nggak notice siapa sih dia. Dan gue juga nggak tahu dia siapa, padahal kayak Tiba-tiba akun ya? gede nggak sih dia, tapi nggak tahu siapa gitu. Kayak regionnya baru masuk ke lu Iya. gitu. Terus. Ya udah gue nggak sereknya karena nanti gue dikasihanin gitu. Oh Gue jadi nggak suka. konten kasihan. Iya, gue tuh nggak suka kalau dikasihanin sama orang. Lu mending kasihanin bocah-bocah, jangan gue gitu. Iya, nggak maksudnya juga ngapain juga ya gitu konten yang menurut gue kayak, kasihan ya gini-gini. Kayaknya lu nggak butuh konten kasihan, mungkin lebih kayak yang lagi viral ini konten review. Ya Allah, gue takut. Juju please dong kesini. Oh langsung, ya udah kasih pahim. Hampuranya eta nyak gitu langsung kayak wah dang. Kemarin soalnya sempat viral bu kita, tapi ya apa-apa, semangat yang buat lagi review sekarang ini. But kita mau udah cepet sekali ya waktu berlalu ya, karena kita keburu sama durasi. Guys, aku ingetin lagi buat kampanyenya si Hani ini di Emperan Pos, ada jajanin bocah, titip jajanin bocah, bisa kalian cek di IG-nya Hani ataupun di TikTok-nya Hani. Boleh banget kalian share, kalian mau jajanin bocah-bocah yang lucu-lucu itu di FYP nih, boleh banget. Jadi guys, ibaratnya gue ngelihatnya anak muda itu nggak boleh gengsi ya Han. Anak muda itu nggak boleh gengsi, yang penting semuanya berkah. Iya, yang penting halal. Halal, dan satu lagi punya dedikasi yang tinggi dan konsistensi begitu. Betul. Ya. Oke. Makasih ya Han udah kasih pahim gue. Sama-sama. Lu sarangnya nih gue habisin ya nanti ya. Iya boleh dong. Kan? Boleh banget. Suara gue sampai jadi kayak seksi gitu. Oke. Kasih pahimers. Kasih pahimers. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan share konten-konten YouTube dari Phoenix. So, see you on next episode. Bye.